Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingganya hingga detik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Kita bisa salat maghrib berjamaah, dan juga kita bisa menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu semua adalah atas izin, kehendak dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabah penyakit. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Falah Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab tafsir, yakni Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, bagian Juz Amma, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, memberkahi beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan kubur beliau, dan menjadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya senantiasa terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir pembahasan kita sampai di mana? Surah Al-Fajr ya. Ayat ayat 24. Nah, sampai wa anna lahu dzikra ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sampai kita waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, kita murojaah terlebih dahulu pada pertemuan sebelumnya pada ayat 21 sampai 20 ya, 23. Kalla ay laisa kullu ma ahbabtum minal amwal wa tanafastum fihi minal ladzat bibaqin lakum. Jangan begitu, atau jangan berbuat demikian. Tidaklah semua apa yang kalian cintai dari harta itu dan apa yang kalian perlombakan atau kejar dari kesenangan-kesenangan dunia itu bibakin lakum, akan kekal untuk kalian. Bal amamakum yaumun azim, akan tetapi di hadapan kalian itu ketahuilah ada hari yang sangat besar, sangat agung. Wa haulun jasim, ada kegoncangan yang sangat mengerikan. Tudakku fihil ardu wal jibal wa ma 'alaiha hatta taj'ala qa'an safsafan la 'iwaja fihi wa la amatan. Yang mana bumi akan digoncangkan, gunung-gunung akan digoncangkan, dan akan menjadi semuanya itu rata, tidak ada lembah dan tidak ada bukit, semuanya rata. Wa yaji'ullahu li faslil qada'i baina ibadihi fi dhulalin minal ghamam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang untuk memutuskan perkara manusia itu di naungan awan. Wa yaji'ul malaikatul kiram, begitu juga para malaikat akan datang, malaikat-malaikat yang mulia akan datang. Ahlus samawati kulluhum, semua penduduk langit semuanya akan datang. Soffan soffan, bersof-sof, berbaris-baris. Soffan ba'da soffin, kulla sama'in yaji'u malaikatuha soffan. Setiap langit, malaikat-malaikat langit tersebut akan datang bersof-sof. Yuhituna biman dunahum minal khalqi, akan meliputi makhluk-makhluk di bawahnya. Wa hadhihi sufufu khudu'in wa dhullin lil malikil jabbar. Dan barisan atau sof-sof para malaikat ini adalah barisan sof-sof yang penuh dengan ketundukan, kehinaan di hadapan siapa? Al-Malikil Jabbar, Allah yang maha raja lagi maha perkasa. Para malaikat yang besar-besar itu, yang agung itu, semuanya tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Malik Al-Jabbar. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan akan didatangkan atau diperlihatkan pada hari itu neraka jahannam. Taquduhal malaikatu bisalasil, para malaikat itu akan menarik, menyeret neraka jahannam itu dengan rantai-rantai. Fa idza waqa'at hadhil umuru,
fa yauma idzi yatadzakkarul insanu ma qaddamahu min khairin wa syarrin. Maka ketika perkara-perkara ini atau kejadian-kejadian ini terjadi, maka seketika itu yatadzakkarul insan, manusia menjadi ingat ma qaddamahu min khairin wa syarrin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Manusia menjadi ingat terhadap apa yang telah dilakukannya dari kebaikan dan keburukan yang dia lakukan di dunia. Wa anna lahu dzikra. Akan tetapi tidak ada gunanya lagi atau tidak ada manfaatnya lagi mengingat saat itu. Mengingat saat itu tidak ada manfaatnya. Faqad fata awanuha wa dhahaba zamanuha. Kenapa? Karena waktunya sudah habis, masanya sudah berlalu. Akhirat bukan tempat untuk lagi beramal. Akhirat bukan lagi tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin beramal, maka beramallah ketika kita masih di dunia. Kenapa? Ketika di akhirat, wa anna lahu dzikra, percuma, tidak ada gunanya ya menyesal atau ingat pada saat itu. Barakallahu fikum. Sampai di situ ya kemarin ya. Nah, silakan dibaca selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala yaqulu mutahassiran 'ala ma farrata fi jambillah ya laitani qaddamtu li hayati ad-da'imatu al-baqiyatu 'amalan shalihan kama qala ta'ala yaqulu ya laitani ittakhadtu rasuli sabila ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wa fil ayati dalilun 'ala anna al-hayata allati yanbaghi as-sa'yu fi asliha wa kamaliha wa fi tadmini lidzatiha hiya al-hayatu fi daril qarari fa innaha darul khuldi wal baqa. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adabahu ahad liman amhala dhalik al-yawm wa nasiya al-'amal lahu wa la yusiku wasaqahu ahad fa innahum yuqaddimuna bisalasili min narin wa yas'abuna ala wujuhihim fil hamimi summa min nari yusjaruna fa hadha jazaa'ul mujrimin. Baik, barakallahu fikum. Yaqulu, manusia berkata atau mengatakan mutahassiran ala ma farrata fi janbillah, dalam keadaan penuh penyesalan. Mereka dalam keadaan menyesali atas apa yang telah mereka sia-siakan, atas apa yang telah mereka remehkan, apa yang di sisi Allah. Maksudnya apa? Yaitu perintah Allah, ibadah kepada Allah. Mereka dulu di dunia sia-siakan, mereka dulu di dunia meremehkan, mereka dulu di dunia tidak menghiraukan. Manusia akan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya aku dahulu mengerjakan amal solih untuk hidupku ini. Nah, jadi ini ucapan atau perkataan ini diucapkan oleh manusia saat nanti di akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati, aduhai alangkah baiknya aku jika aku mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Li hayati, untuk hidupku ini, yaitu kehidupan yang al-baqiyata ad-daimata, yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Jadi kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, al-haya li hayati, untuk hidupku ini adalah sebenarnya adalah al-baqiyah ad-daimah, yaitu al-haya al-baqiyah ad-daimah, kehidupan yang kekal abadi. Di mana? Di akhirat. Adapun kita sekarang
Di dunia, sadar tidak sadar, harus kita sadari bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, hanyalah sesaat, hanyalah sebentar, hanyalah secuil dari waktu yang panjang setelah itu. Na'am, barakallahu fikum. Manusia nanti akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, alangkah baiknya aku jika sekiranya aku dulu waktu di dunia mengerjakan amal salih. Untuk apa? Li hayati, untuk hidupku ini. Amalan salihan, yaitu amal salih. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 27-28 yang menjelaskan tentang ucapan manusia yang senada dengan ini. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia akan mengatakan, ya laitani, aduhai kiranya dulu aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku mengambil jalan bersama para rasul. Sekiranya dulu aku bersama rasul, mengikuti rasul, bersama rasul, mengikuti jejak rasul, mengikuti perintah rasul, mentaati rasul. Ini adalah penyesalan orang-orang yang dulu di dunia dia tidak mau mengikuti rasulnya. Dulu di dunia dia menyia-nyiakan rasulnya. Dia di dunia tidak mau percaya kepada rasulnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah bagiku, besarlah kecelakaan bagiku kiranya dahulu aku lam attakhidh fulanan khalila. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan fulan itu sebagai khalil, sebagai yaitu teman akrabku, kekasihku. Nah, ini adalah penyesalan banyak manusia yang menjadikan ketika di dunia teman-teman yang buruk, teman-teman yang buruk sebagai teman karibnya, teman-teman yang mengajaknya malah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan teman atau mencari teman karib atau teman yang menjadi teman dekat kita yang mengajak kepada keburukan, yang mengajak kepada neraka Allah, wal iyadu billah. Nah, penyesalan seperti ini atau ungkapan-ungkapan seperti ini baru dikatakan atau baru diucapkan oleh manusia kapan? Saat di akhirat. Barakallahu fikum. Bahkan di sebagian tafsir dijelaskan bahwasannya ucapan ya laitani qaddamtu li hayati ini adalah ucapan seluruh manusia. Seluruh manusia akan mengatakan seperti ini. Seluruh manusia akan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, alangkah baiknya aku sekiranya aku mengerjakan amal salih untuk hidupku ini. Ini diucapkan oleh orang mukmin, juga diucapkan oleh orang kafir, diucapkan oleh orang musyrik, diucapkan oleh orang muslim, diucapkan oleh orang salih, diucapkan oleh orang yang tidak salih. Orang kafir dia akan menyesal dengan kekafirannya. Orang musyrik dia akan menyesal dengan kesyirikannya. Orang kafir dia akan menyesal dengan kekafirannya. Orang muslim dia akan menyesal dengan perbuatannya yang selama ini, selama di dunia dia tidak optimalkan dengan baik. Kesempatan, waktu, umur yang Allah berikan terhadapnya dia tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak waktu-waktu luang dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalannya orang yang beriman. Penyesalannya orang yang beriman.
Jadi orang yang beriman pun juga akan menyesal. Seluruh manusia akan menyesal. Kenapa kita tidak memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah kita ketika di dunia? Meskipun dia sudah banyak beramal soleh umpamanya, mungkin pasti banyak kekurangan-kekurangan. Semuanya akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Wa fi hadza dalilun, dan di dalam hal ini dalilun, ada dalil, ada petunjuk, ala annal hayata, bahwasannya kehidupan, allati yambaghi sa'ya, yang selayaknya untuk dikejar, untuk ditempuh, fi kamaliha wa tahsiliha, di dalam kesempurnaannya dan untuk memperolehnya, wa fi tanmimi ladzatiha, dan di dalam mengoptimalkan untuk memperoleh kelezatan-kelezatannya, hiyal hayatu fi daril qarar, ia adalah kehidupan fi daril qarar, di dalam darul qarar, negeri yang al-qarar, negeri asal tempat tinggal kita yang hakiki, darul qarar. Fa innaha darul khuldi wal baqa, karena sesungguhnya ia, kehidupan darul qarar itu, yaitu kehidupan akhirat itu, adalah darul khuldi wal baqa, adalah negeri yang kekal abadi. Itulah yang selayaknya, yang hendaknya kita kejar, yang selayaknya. Namun banyak orang melupakannya. Mudah-mudahan mindset kita atau tujuan kita, pikiran kita, hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tujuan kita terus pada jalan yang benar, kehidupan yang benar. Kita menuju pada sebuah kehidupan yang hakiki, yaitu darul qarar. Itulah yang sebenarnya kita tempuh. Meskipun banyak ya dari kita yang tidak menyadari. Barakallahu fikum. Ba'dahu. Ini sudah dibaca. Fa yauma idzin sudah. Baik. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu, pada hari kiamat itu, tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya, seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang siksaannya itu seperti siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, siksaan makhluk, siksaan manusia ketika di dunia itu tidak ada apa-apanya. Mungkin ketika kita mendapati orang yang disiksa oleh manusia, mungkin ada saudara kita sedang disiksa oleh orang kafir dengan siksaan mungkin yang paling parah, yang paling pedih, yang paling keras sekalipun, itu tidak ada apa-apanya dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang menyiksa melebihi siksaannya pada hari kiamat. Tidak ada siksaan yang menyamai siksaannya. Siksaan Allah sangat pedih. Ketika kita masuk surga, sebaliknya, maka rahmat Allah, kenikmatan dari Allah sangat melimpah, sangat besar. Namun juga kebalikannya, ketika seorang disiksa di neraka, maka tidak ada siksaan yang lebih besar daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap siapa? Liman ahmala dzalikal yauma wa nasyal amala lahu. Terhadap orang yang meremehkan, menyia-nyiakan hari tersebut, yaitu hari kiamat, wa nasyal amala lahu, dan melupakan beramal untuk hari kiamat tersebut. Banyak-banyaklah kita ikhwatul iman untuk mengingat hari kiamat, untuk mengingat hari pembalasan. Banyak-banyak kita mengingat. Ya. Cara mengingatnya gimana? Bisa kita banyak membaca Al-Quran,
bisa banyak kita berdoa kepada Allah, bisa banyak kita berkumpul dengan orang salih, bermajelis ilmu, agar ada orang yang selalu mengingatkan kita. Nah, barakallahu fikum. Jadi nikmat ya, mengingat akhirat, nikmat ya, beramal untuk akhirat ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Dan ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Orang kafir tidak ada ya, tidak ada tujuan seperti ini. Sehingga mereka tujuannya adalah dunia. Mereka takut mati. Sedangkan orang Islam, orang yang mukmin itu tidak takut mati. Kenapa? Harapannya adalah akhirat. Nah, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak mengingat akhirat. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada saat itu pada hari kiamat itu yang mengikat melebihi ikatannya, yaitu melebihi ikatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum yukranuna bisalasila min narin. Sesungguhnya mereka itu akan disiksa, diseret ya, ditali dengan apa? Dengan rantai dari api neraka. Dengan rantai dari api neraka. Nah, barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yushabuna ala wujuhihim fil hamim, dan mereka akan diseret atas wajah-wajah mereka di api yang sangat panas, di neraka yang membara apinya. Jadi diseret itu bukan diseret biasa, tapi diseret wajahnya yang terseret di atas tanah. Jadi dibalik ya, yang ditarik itu adalah kakinya, wajahnya itulah yang terseret di atas api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma fin nari yusjarun. Kemudian mereka di dalam neraka dipanggang, dibakar. Na'udzubillahi min dzalik. Fa hadza jazaa'ul mujrimin. Maka ini semua adalah balasan bagi orang-orang yang mujrimin. Orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durjana, yang ya penuh dosa. Mudah-mudahan kita dengan modal iman, modal Islam, modal tauhid, dan kita banyak beramal salih, beristighfar kepada Allah, senantiasa memohon ampun kepada Allah, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan rahmat dari Allah, diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, barakallahu fikum. Wa amman iqma'anna ila Allah wa amana bihi wa saddaqa rasulahu fa yaqulu ya ayyuhan nafsul mutmainnah ila dzikrillah as-sakinatu ila hubbihi allati qarrat 'ainuha billah irji'i ila rabbik alladhi rabbaka bi ni'matihi wa asda 'alaika min ihsanihi ma sarat bihi min awliyaihi wa ahbabihi radiyatan mardiyah ay radiyatan 'anillah wa anma akramaha bihi min as-sawab 'anil min as-sawabi wallahu qad radiya anha fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati wa hadha tuqatibu bihi ruh yawmal qiyamah wa tuqatibu bihi fi halil maut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Pada ayat 27 sampai 30. Ini adalah kebalikan dari ayat sebelumnya, yakni penjelasan tentang wa amma man amana billahi, dan adapun orang yang beriman kepada Allah, wa ta'ma'anna bihi, dan dia merasa tenang dengan keimanannya terhadap Allah tersebut. Siapa saja yang beriman kepada Allah merasa tenang dengan keimanannya kepada Allah. Nah, barakallahu fikum.
Kita tidak cukup beriman kepada Allah, tapi kita harus sampai pada tahapan itminan, yaitu ketenangan. Tenang dengan imannya kita tersebut kepada siapa? Kepada Allah. Wa saddaqa rusulahu, dan yang membenarkan rasulnya. Rasul kita Nabi Muhammad SAW utamanya, karena rasul, nabi dan rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang beriman kepada Allah, merasa tenang dengan keimanannya terhadap Allah, membenarkan rasul-rasulnya, fayuqalu lahu, maka akan dikatakan terhadapnya nanti pada hari kiamat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang dengan apa? Ila dzikrillah, terhadap berzikir kepada Allah. Tenang dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah. As-sakinati ila hubbihi, yang menjadi tenang dengan kecintaan terhadapnya. Jiwa-jiwa yang tenang itu adalah jiwa-jiwa yang berzikir kepada Allah, jiwa-jiwa yang tenang dengan kecintaan terhadap Allah. Allati qarrat ainuha billah, yang mana matanya menjadi sejuk karena Allah. Matanya sejuk, maksudnya apa? Dia bahagia, dia senang, dia bergembira karena Allah. Ya. Dikatakan terhadap jiwa-jiwa yang tenang seperti itu, irji'i ila rabbik, kembalilah kalian kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kalian. Alladzi rabbaka, atau alladzi rabbaki bi ni'matihi, yang mana Tuhanmu telah memeliharamu, merawatmu dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa asda 'alaiki min ihsanih, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan terhadapmu kebaikan-kebaikannya. Masirti bihi min auliyaihi wa ahbabihi, sampai kamu menjadi termasuk golongan dari aulianya, wali-walinya, kekasih-kekasihnya Allah, wa ahbabihi, dan ya termasuk ke dalam orang-orang yang dicintai olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyatan, dalam keadaan kamu ridho lagi diridhoi. Kamu ridho kepada Allah dan kamu diridhoi oleh Allah. Ai radiyatan anillah, dalam keadaan kamu ridho, puas terhadap pemberian dari Allah. Wa amma akramaha bihi minats tsawab, dari apa yang Allah muliakan dia itu dari atau dengan pahala-pahalanya. Wallahu qad radiya anha, dan Allah pun juga ridho terhadapnya. Maka dikatakan fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian wahai jiwa-jiwa yang tenang terhadap barisan atau bagian dari hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Wa hadza takhatubu, wa hadza tukhatabu bihi ar-ruhu yaumal qiyamah, dan ini adalah dialog terhadap siapa? Terhadap ruh. Kapan? Pada hari kiamat. Ucapan seperti ini yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah dialog atau ucapan terhadap ruh-ruh kita pada hari kiamat, terhadap ruh-ruhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kapan? Pada hari kiamat. Dan juga wa tukhatabu waqtas siyaqi wal mauti, dan juga ucapan ini ditujukan atau diucapkan waqtas siyaq wal maut, pada saat digiring ruh itu dan pada saat kematian. Nah, barakallahu fikum, ketika seorang hendak meninggal itu, orang yang beriman
orang yang ya beriman kepada Allah dan Rasulnya, umumnya orang yang mukmin itu dikatakan kepadanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Jadi ini diucapkan pada saat kematian dan juga pada saat yaitu pada hari kiamat. Nah, barakallahu fikum ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dikatakan di dalam ayat ini yaitu an-nafsul mutmainnah, yaitu sebagai orang-orang yang berjiwa atau memiliki jiwa yang tenang. Ya, yang mana mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang berapa menit ini? 12 menit. Sudah selesai pembahasan surah Al-Fajr. Barakallahu fikum. Mau lanjut surah Al-Ghasyiyah atau tanya jawab? Tanya jawab. Tanya jawab. Okay. Di mana dengan dosa kita itu kita juga mempunyai rasa takut, dan jika mempunyai rasa takut maka membuat kita tidak tenang. Meskipun kita sudah berusaha dan berharap kepada Allah agar dosa kita diampuni, apakah jika mempunyai rasa takut tersebut masih termasuk dengan nafsu mutmainnah? Karena kita juga masih mempunyai dosa yang mungkin kita juga berusaha tak tobat dan istighfar, tapi kita kan tidak tahu Allah mengampuninya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita juga termasuk ke dalam jiwa-jiwa yang tenang sedangkan kita masih banyak dosa sehingga kita tidak tenang dengan dosa kita tentunya. Nah, kita takut, kita masih khawatir dengan dosa-dosa kita. Apakah kita masuk ke dalam an-nafsul mutmainnah? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Pertama kita berdoa tentunya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita dan memudahkan jalan kita untuk terus bisa ya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Nah, itu yang kita tempuh di dunia, itu yang kita tempuh di dunia. Jadi yang kita tempuh di dunia bagaimana kita harus seperti yang disampaikan oleh panjenengan tadi. Kita merasa khawatir, kita merasa takut. Ini adalah tanda-tanda kebaikan. Jadi kalau ada orang berdosa terus dia merasa nyaman-nyaman saja, tenang saja, berarti itu ya jiwanya mati. Ya, berarti jiwanya apa? Mati. Ya. Sama seperti orang yang mungkin ya karena lukanya itu sudah menyeluruh sampai tidak kerasa lukanya ya. Jadi lukanya itu sudah full, saking banyaknya sampai menutupi badannya sampai dia tidak merasakan luka lagi karena sudah apa? Menutupi. Nah, barakallahu fikum. Kita sebagai orang yang beriman tentu pastinya punya dosa, punya salah. Dan orang yang beriman yang baik, seorang yang terbaik adalah yaitu ya
wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Seorang yang terbaik adalah orang yang terbaik dari orang-orang yang punya salah itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tempuh di dunia. Jadi bagaimana kita merasa khawatir, menyesal, takut, itu adalah tanda-tanda kebaikan. Itu adalah tanda-tanda kebaikan. Memang harus seperti itu, ya. Dan tidak ada orang yang bersih itu, tidak ada. Tidak boleh ada orang yang merasa bersih, merasa tenang. Ya, tenang, saya tidak punya dosa. Ini tidak ada. Tidak ada orang seperti ini. Ya. Kecuali Nabi Muhammad SAW maksum. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Nabi Muhammad SAW, semuanya ada kekhawatiran-kekhawatiran terhadap dosa-dosanya. Lalu pertanyaannya, apakah orang-orang yang punya dosa, masih punya dosa itu, dari orang-orang yang beriman itu kelak di hari kiamat tetap dimasukkan terhadap an-nafsul mutmainnah, ya, terhadap orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Barakallahu fikum. Kita berharap iya, ya, kita berharap iya, kita berharap mudah-mudahan kita, ya, dengan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita terhadap Rasulnya. Karena di sini al-mutmainnah di sini, ya, tafsirannya adalah yaitu seorang yang mutmainnah, yang tenang dengan apanya? Yaitu dengan keimanannya, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Tenang dengan berzikir kepada Allah. Tenang dengan apa? Dengan cinta kepada Allah. Tenang atau matanya menjadi sejuk karena Allah. Itu adalah secara umum, ya, penyebutan secara umum. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul Allah, kita pasti cinta kepada Allah. Kita juga termasuk orang yang ingin berzikir kepada Allah, meskipun zikir kita banyak lalainya mungkin, ya, tapi kita adalah orang-orang yang suka berzikir kepada Allah, ya. Di sini tafsiran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah bukanlah jiwa yang gak pernah berbuat dosa. Tidak disebutkan di sini, ya, tidak disebutkan di tafsir manapun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ditafsirkan wahai jiwa yang tenang, yang tidak punya dosa, yang bersih dari salah khilaf. Tidak disebutkan seperti itu. Tapi tafsirannya semuanya kepada apa? Kepada keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, cinta kepada Allah, zikir kepada Allah, ya, yang tenang hatinya karena Allah. Itu secara umum. Dan mudah-mudahan kita memilikinya, ya. Mudah-mudahan kita memilikinya. Adapun dosa, ya, adapun khilaf, salah, ya, itu ya tentunya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman tentunya harus, ya, membesarkan harapannya dengan tauhidnya, ya, mendapatkan, ya, ampunan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan, ya, diberatkan timbangan amal kebaikannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi insyaallah semua orang yang beriman secara umum itu masuk dalam apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Assalamualaikum. Tadi kan disebutkan Allah berdialog dengan roh, yang mengatakan dulu kita masih SD dulu berkeyakinan bahwasanya semua kita SD itu berdiskusi berkeyakinan bahwasanya Allah itu yang membangkitkan roh kita tanpa dasar. Jadi yang sisa itu roh, dan kita waktu masih SD. Kemudian orang itu akan dibangkitkan
terbalik dengan kehidupannya. Karena dia orang yang kaya, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan miskin, sedangkan orang yang miskin dia akan dibangkitkan dalam keadaan kaya, sedangkan orang yang sederhana atau sebagainya itu tetap keadaan itu. Ini termasuk keyakinan tersebar di waktu kita masih kecil. Baik, barakallahu fikum. Tadi yang terakhir saya tidak terlalu jelas. Yang terakhir tadi orang kaya bersama orang kaya. Kalau keadaannya di dunia itu orang kaya, dia akan menjadi orang miskin dan dibangkitkan. Atau pembalasannya, karena dia orang miskin akan menjadi orang kaya. Itu keyakinan kita positif. Nah, barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan adalah tadi pertanyaan tentang siksa terhadap ruh atau jasad dari mulai meninggalnya kita. Maka ketika kita memasuki alam barzakh, kita dikubur, itu yang disiksa sejatinya adalah ruh kita sejatinya. Maka jasad itu adalah satu yang zahir atau yang hakiki, yang itu tidak bisa dijadikan dalil seseorang itu mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Makanya umpamanya untuk membuktikan ya nikmat kubur, seorang itu mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur, jangan dilihat dari jasadnya. Baru dikubur, umpamanya jasadnya orang kafir, baru dikubur terus digali lagi utuh. Oh, ini mendapat nikmat kubur ini. Sebaliknya umpamanya ada orang yang beriman, ya dikubur, baru dikubur, digali lagi, kebetulan umpamanya rusak jasadnya, terus kita pastikan ini dapat siksa kubur. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang disiksa, yang mendapatkan nikmat itu adalah ruhnya, dan nanti akan dikembalikan kepada jasadnya lagi kapan? Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, akan kembali kepada jasadnya lagi, akan kembali kepada jasadnya lagi. Jadi alam barzah itu bukanlah kubur yang kita lihat secara mata kita. Itu adalah alam gaib yang kita tidak ketahui. Begitu juga fitnah kubur, ya. Begitu juga siksa kubur, nikmat kubur, itu adalah satu yang gaib, yang bukan dilihat dari yang kita lihat dengan mata kita. Tapi terkadang dan itu pun juga tidak bisa dijadikan dalil. Allah perlihatkan kekuasaannya, kuasanya. Ya, namun itu juga sekali lagi bukan dalil. Ada kisah umpamanya, ya, ada kisah orang pemuda yang meninggalkan sholat, suka melawan orang tuanya saat hidupnya. Ketika meninggal, terus ada keperluan otopsi, sudah dikubur, ada keperluan otopsi. Setelah digali ternyata sudah hangus ininya, jasadnya. Wah, ini diadab kubur ini. Apakah itu sebuah kelaziman? Tidak. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan orang yang masih hidup. Tapi juga kita sekali lagi alam barzah itu adalah alam gaib. Nah, ketika hari kiamat itu dikembalikan lagi ruh tersebut kepada jasadnya dan dibangkitkan dalam keadaan manusia itu khufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak bersunat. Bangkit dengan jasadnya, ruh dan jasadnya. Jadi roh dan jasadnya itu terus ketika fase akhirat tersebut, sampai di mahsyar,
dihisab sampai nanti berujung ke surga dan neraka, itu ruh dengan jasadnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Adapun yang tadi saya tidak bisa jawab, yang terakhir tadi saya tidak paham. Barakallahu fikum. Monggo diadani dulu. Diadani atau sudah cukup ya? Pertanyaannya terakhir. Belum azan ini? Azan dulu terus pertanyaan. Monggo. Fadhal. Satu lagi terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Pak Ustaz tadi yang mengatakan tentang penyesalannya manusia pada di akhirat itu, baik muslim maupun kafir akan menyesal dengan amalan yang mereka lakukan di dunia ini. Dan saya tanyakan, bagaimana mereka yang tidak mengenal Islam sama sekali selama hidupnya? Sampai sekarang masih ada suku-suku pedalaman yang belum tersentuh kebenaran. Bagaimana mereka akhirnya meninggal tanpa mengenal kebenaran atau tanpa mengenal Islam? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Nah, pembahasan masalah ini ya ada di pembahasan akidah ya. Pembahasan masalah ini ada di pembahasan akidah, dan ada beberapa khilaf di dalamnya berkenaan dengan orang yang tidak tersentuh dakwah ya, tidak mendapatkan dakwah dari Rasul, dakwah dari yang menyampaikan atau dai ya. Nah, barakallahu fikum ya. Sebagian ya, memasukkan mereka itu ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu belum mendapatkan dakwah, belum mendapatkan apa? Dakwah, belum mendapatkan keterangan, belum mendapatkan hidayah, al-bayan, irsyad. Lalu bagaimana mereka mengamalkan Islam? Mereka belum dapat pelajaran tentang Islam. Bagaimana mereka mau beriman kepada Allah? Mereka belum mendapatkan keterangan ya tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan seterusnya. Sehingga mereka digolongkan termasuk orang-orang yang ya fatrah, atau orang-orang yang tidak mendapatkan, atau masa atau tempat yang tidak mendapatkan bimbingan Rasul ya. Namun iwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ada juga yang berpendapat bahwasanya sangat mustahil di masa kita sekarang ya, meskipun ketika dibilang mustahil bisa jadi ada saja yang memang benar-benar belum mendapatkan apa? Dakwah. Alasan yang mengatakan mustahil ya, dakwah sudah tersebar. Ya, dakwah sudah tersebar. Pedalaman pun ya sudah, istilahnya pedalaman seperti apa? Sekarang ini dakwah itu sudah masuk ke semua lini ya kehidupan ya. Dakwah ini sudah masuk ke belahan dunia, ke semua tempat ya. Sehingga kalau memang ya orang-orang yang benar-benar tidak mendapatkan dakwah, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana tentang
sikap Allah terhadap mereka nanti pada hari kiamat. Itulah yang diperselisihkan. Apakah mereka itu langsung masuk surga ataukah masih diuji dulu? Itu pembahasannya. Nanti disamakan dengan anak-anak ya orang kafir yang meninggal, ya, anak-anaknya orang kafir yang meninggal saat kecil. Itu statusnya bagaimana? Itu juga nanti digolongkan juga dengan al-majanin, orang-orang yang gila dari kecil. Kalau gila ketika besar, ya maka tidak, dia yang dihisab adalah sebelum gilanya. Namun kalau gila dari kecil, itu apakah masih diuji ataukah tidak? Ada sebagian tidak diuji. Ada sebagian berpendapat diuji. Dengan ujian apa? Disuruh untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujiannya cuma satu. Disuruh apa? Masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika orang-orang yang disebutkan tadi, ya termasuk salah satunya tadi orang yang belum mendapatkan dakwah tadi, itu diuji nanti di hari kiamat. Diperintahkan oleh Allah, masuklah ya ke dalam neraka. Ketika dia mentaati perintah Allah tersebut, maka dia akan dilemparkan ke dalam surga karena dia taat kepada Allah. Dia memasuki neraka itu karena dia apa? Taat kepada Allah. Dia disuruh masuk neraka, dia taat kepada Allah. Ketaatannya itu membuat dia masuk surga. Dan sebaliknya, orang yang diperintahkan ya masuklah ke dalam neraka lalu dia menolaknya atau enggan, maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, barakallahu fikum. Jadi hilafnya itu ketika di akhirat. Jadi sebenarnya ya tidak nyaman juga, tidak enak juga menjadi orang yang seandainya pendapat ini yang lebih tepat, ya, menjadi orang yang belum mendapatkan dakwah tersebut. Kenapa? Dia tetap diuji, tapi ujiannya satu. Kalau kita kan ujiannya banyak, hidup dengan umur yang sekian lama ini, kita masih sempat beramal sholih, menikmati risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, menikmati ya hidayah Al-Quran, As-Sunnah ini. Tapi ujiannya kan banyak, ya, ujiannya banyak. Orang ini ujiannya satu tapi berat. Jadi kan kalau suruh milih yang mana? Ya, milih hidup panjang, ujiannya banyak seperti ini, dan juga tidak karuan masuk surga atau neraka. Insya Allah masuk surga ya. Dengan orang yang tadi itu ujiannya satu tapi itu berat tuh ujiannya. Apa ujiannya? Suruh masuk neraka. Akal sehat kita manusia itu apa? Ya menolak. Akal sehat manusia. Tapi ya itu kan ujian. Itulah ujiannya bagi orang-orang yang disebutkan tadi. Termasuk di dalamnya adalah yang saya sebutkan tadi, al-majanin, orang ahlul fatrah, dan itu pun masih dihilafkan ulama. Ada yang mengatakan langsung masuk surga, ya, ada yang mengatakan apa? Langsung masuk surga. Ada yang mengatakan diuji dulu. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.